Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Andi. Pada video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan footage dari DJI Inspire. Untuk link downloadnya nanti teman-teman bisa klik di description. Untuk color management, kita akan menggunakan color management DaVinci White Gamut, teman-teman. Lalu untuk outputnya di sini aku menggunakan Rec 7 on Engine karena saya sudah update ke DaVinci Resolve versi terbaru. Kalau teman-teman menggunakan DaVinci Resolve versi sebelum ini 20.2.2 atau 20.2.3, pengguna Mac bisa menggunakan Rec 7 on NA dan pengguna Windows bisa ke Rec 7 Online Gamma 2.2 atau Gamma 2.4 ya teman-teman. Yang ini. Oke, kita save ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke node pertama. Di sini kita kasih nama IDT. Lalu aku node lagi, di sini ODT. Kita akan ke Color Space Transform. Seperti biasa, di sini footage di record dengan D-Log ya teman-teman. DJI di Gamut. Lalu untuk inputnya kita ke DJI D-Log, lalu untuk color managementnya atau output color space di sini DaVinci Intermediate dan DaVinci White Gamut. Lalu untuk tone mapping di sini aku off kan. Lalu untuk ODT aku masukkan lagi color space transform dari DaVinci White Gamut. Kita ke color space Rec 7 or 9 Gamma 2.2. Untuk output Gamma 2.2 tergantung bagaimana kalibrasi monitor teman-teman. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa cek di website atau di googling monitor teman-teman semua, tipenya apa, lalu gamanya menggunakan apa, atau teman-teman yang udah kalibrasi atau yang belum kalibrasi, silahkan kalibrasi ke Gamma 2.2 atau Gamma 2.4. Oke, di sini aku akan minimize. Di sini kita lihat ya teman-teman, footage-nya terlihat terlalu biru. Kita akan coba atur white balance-nya di sini. Kita akan menggunakan chromatic adaptation. Kita setting untuk targetnya. Kita ke color temperature. Lalu Kelvinnya kita rubah ke 5600. Karena kita ingin titiknya tuh di siang hari ya, atau putih yang bersih. Lalu untuk source-nya di sini kita rubah ke temperatur. Di sini kita akan atur white balance-nya teman-teman. Jangan lupa untuk scope-nya kita rubah dulu ke vector scope, maaf. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Aku akan geser Kelvinnya sedikit ke arah orange. Lalu untuk tint-nya juga kita akan sedikit geser. Ini terlihat sedikit hijau ya teman-teman. Aku akan geser sedikit ke warna magenta. Sedikit balance. Oke, ini before, after ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena kita ini mau grading day for night atau siang menjadi malam, jadi aku akan memberikan teknik yang simple, tapi tujuan kita akan tercapai. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini aku akan tambah node. Lalu aku akan kasih layer node. Di sini aku akan edit untuk lampunya, lamp. Lalu di sini aku akan kasih night. Oke. Aku akan matikan dulu untuk naiknya. Lalu aku akan selection untuk lampunya ya teman-teman. Di sini ada warna lampu. Oke. Aku akan pergi ke denoise di sini, kita halusin. Oke, kita rapikan ya teman-teman. Oke, kita denoise-nya kita lebarin, blurnya juga kurang lebih seperti ini dulu. Oke. Lalu di sini terkena ya untuk langitnya, sky-nya. Aku akan masking daerah sini. Oke, kita akan masking. Lalu kita akan tracking ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan pergi ke night. Ini aku akan aktifkan
akan naik ya. Untuk naik di sini aku akan turunkan exposure, aku akan berikan warna di node naik ini ya. Oke, aku akan ke gamma aku akan turunkan kurang lebih seperti ini. Kita turunkan tuh gainnya juga, dikit gelap ya. Nah di sini teman-teman, jadi kita selection ini tadi kan kita gunakan layer. Jadi untuk lampu kalau kita matikan dia akan ikut redup. Jadi source-nya itu di sini teman-teman, di node sebelum. Jadi ada di node white balance ini. Oke. Jadi diambil langsung ke sini dan tanpa pengaruh jadi. Oke, kita akan perbaiki lagi untuk gainnya kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan pergi ke curve ya teman-teman. Di curve ini aku akan rubah. Jadi kalau malam itu kan sedikit terlihat biru. Oke, aku akan rubah ke curve ini. Kita pergi ke edit sini ya teman-teman. Untuk rednya aku akan turunkan seperti ini. Lalu untuk greennya juga biar terlihat biru teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Rednya naikkan dikit. Turunkan dikit lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan turunkan untuk saturasinya. Tidak terlalu biru ya teman-teman. Mungkin di sekitar 38 atau 40 ya teman-teman. 40. Turunkan dikit lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk lampu di sini aku akan sedikit kasih warna teman-teman. Aku menggunakan gamma ya teman-teman di sini. Kita akan geser dia ke warna orange. Oke, before after. Warna orange. Akan sedikit perbaiki lagi untuk yang di sini. Oke, turunkan lagi. Oke. Jadi untuk yang bagian sky ini aku biarin dulu teman-teman. Nanti kita akan rubah, kita akan bikin VFX seperti aurora ya teman-teman. Oke, aku akan tambahkan di sini efek ya teman-teman. Kita kasih glow. Kita pergi ke efek, lalu ke glow. Kita masukkan di sini glow. Lalu aku akan rubah composite-nya ke screen. Kita atur threshold-nya teman-teman. Oke, nggak apa-apa untuk atas biarin dulu. Kita fokus ke daerah lampunya teman-teman. Oke, lalu aku akan tarik untuk lampu di sini. Oke, before after. Teman-teman ya, terlihat. Oke, ini glow. Lalu aku akan tambah sebelum glow satu node di sini untuk global adjustment. Oke, aku akan tambahkan untuk lift gamma dan gainnya teman-teman. Oke. Nih. Jadi untuk kontrasnya juga tidak terlalu hardnya, tidak terlalu kenceng banget. Jadi kita masih bisa merasakan detail di antara shadow di sini. Lalu lightingnya juga lebih soft. Maksudnya untuk lampunya. Oke, kurang lebih seperti ini before after. Oke, kita akan cek ya. Oh, di sini ternyata filter ya teman-teman untuk shotnya ada filter. Di sini aku akan kasih the filter. Oke, kita akan pergi ke efek, kasih the filter. Kita akan cek. Oke, sudah tidak ada filter teman-teman. Lalu di sini kita akan setting lagi atau kita akan rapiin lagi biar terlihat lebih malamnya ya teman-teman. Jadi aku akan adjustment lagi untuk naiknya di sini.
Sedikit aku akan tambah temperatur. Terlihat lebih biru. Lalu untuk lemnya di sini juga aku akan kebalikannya. Kita akan kasih warna orange. Oke. Lebih seperti ini. Before, after ya teman-teman. Oke. Lalu untuk exposure yang atas, yang naik, aku akan turunkan sedikit. Jadi aku menggunakan global di sini. Oke, mungkin sekitar 20. Oke. Lalu seperti yang aku bilang tadi, di sini aku akan kasih not alpha. Aku akan kasih alpha out di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah bikin ini. Aku akan kasih tahu dulu untuk footage-nya itu yang kita grading ada di atas ya teman-teman. Lalu yang untuk auroranya itu ada di bawah ini. Ini auroranya teman-teman. Jadi ini yang kita grading. Oke, kita kembali lagi ke color tab. Ini kita ke efek ya. Kita buka ke depth map. Seperti ini. Lalu di sini akan ada adjustment yang harus kita setting. Karena kalau enggak, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita hanya ingin yang terkena aurora itu di balik atau di belakang gunungnya. Oke. Kita akan setting ya di sini teman-teman. Kita akan aktifkan yang ini sama yang ini. Oke. Lalu aku akan setting untuk narrow limitnya. Kita akan set ini. Oke, mungkin sekitar sampai rapi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang putih ini adalah daerah yang kita pilih. Yang hitam itu daerah yang bukan kita pilih. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, di sini ada sedikit kurang rapi ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Oke, aku akan bersihin di sini. Kita akan geser ini serapi mungkin. Mungkin sekitar segini cukup. Hanya menghilangkan garis putih ya teman-teman. Di sini tadi ada garis putih. Kita akan rapikan. Oke, cukup. Kita akan cek. Oke, aman. Ya, before ya teman-teman, after, before, after. Oke teman-teman, di sini aku akan tambahkan note lagi untuk kontras. Kita akan atur kontrasnya lagi. Aku matikan dulu untuk depth mapnya. Aku matikan dulu depth mapnya. Aku akan perbaiki dulu untuk kontras karena terlalu berat teman-teman kalau kita aktifkan. Yang penting kita udah dapat tadi ya. Oke, aku akan turunkan untuk kontras di sini. Oke. Before, after. Tambahkan sedikit. Before after. Di sini detailnya masih terlihat. Cuma masih terlalu gelap. Aku akan tambahin sedikit sambil kita cek ya teman-teman untuk waveformnya di sini. Oke, cukup. Kita coba aktifin ya untuk auroranya dan nice banget teman-teman. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, untuk tutorial Die for Night sesuai request teman-teman semua kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya diambil waktu sore, cuman kita bikin dia terlihat seperti malam dan kita kasih efek aurora. Jadi kurang lebih seperti ini. Tidak terlihat gelap banget karena apa? Ada aurora ya di situ teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau teman-teman belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.